Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Di video kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal terkait topik 4.5, yaitu tentang sudut antara dua vektor. Jadi kita langsung saja. Untuk di sini kita ingin menghitung sudut antara vektor-vektor ini. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Ya kita tahu ya, kalau untuk menghitung sudut, jadi kita punya apa? Cosinus theta itu kalau A dan B-nya seperti ini, kita punya ya vektor A didotkan vektor B dibagi dengan panjang A kali panjang B ya. Ya kan? Jadi kita punya apa? A dot B dia jadi negatif 1 kali 2, negatif 2 ditambah negatif 2 kali 1, berarti ini juga negatif 2 ditambah 1 kali 1, 1 ya. Ya kan? Jadi dari sini terus dibagi panjang A, berarti akar kita punya 1 kuadrat tambah 2 min 2 kuadrat di sini 4, 1 kuadrat 1, terus yang panjang B ini 4 tambah 1 tambah 1 ya dari sini. Jadi kita punya di sini kalau kita ini kan ini negatif 5, negatif 4 tambah 1 negatif 3 per kita punya di sini kan akar 6 ya. Jadi kita punya di sini 6 yang artinya ini negatif setengah. Jadi tetanya berapa? Kita punya jadi ya ini alasannya karena ini ya. Kita punya tetanya itu kurang dari sama dengan pi, jadi kita punya tetanya 2pi per 3 ya. Jadi 120 derajat. Itu untuk soal nomor 1. Nah, selanjutnya kita ingin melihat proyeksi vektornya. Jadi kita akan mencari proyeksi vektor A pada B. Jadi di sini kita punya apa? Misalkan, jadi ini supaya ini ya. Jadi kita punya di sini misal vektor C1 ini adalah proyeksi B ke vektor A, ya kan? Jadi kita punya apa? Yang mau kita cari kan berarti ini ya C1-nya ya. Jadi kita punya ya ini jadi vektor A dotkan vektor B dibagi dengan panjang vektor B dikuadratkan kali ini kali biasa ya, bukan dot produk. Jadi kita punya ini apa? Yang A ke B, berarti ini A dotkan B 3 kali negatif 2, negatif 6 ditambah negatif 1 kali 3, negatif 3 ya, dibagi panjang vektor B kuadrat, berarti kita punya di sini 4 tambah 9 ya. Oke ya, jelas. Dan di sini kalikan dengan vektor B, jadi negatif 2, 3. Nah, kita peroleh apa di sini? Kita punya negatif 9 per 13. Di sini kita punya negatif 2, 3 ya. Jadi kita punya jadi ya 18 per 13 per di sini negatif 27 per 13. Jadi kita punya vektor proyeksinya seperti ini. Nah, untuk soal ketiga, jadi kita punya ruang vektor di R4. Atas R, kita punya vektor U1, U2, dan U3-nya seperti ini. Kita ingin melihat proyeksi tegak lurus dan juga bagian tegak lurus dari ini ya, vektor U2 ke pada U3. Jadi kita punya apa? Ya ini ya, jadi dari sini U2 ini kalau didotkan dengan U3, U2-nya tadi kan bentuknya ini ya. Kita punya dia bentuknya 1, 1, negatif 1, 0. Didotkan dengan 0, 2, negatif 1, 0. Begitu. Ini kalau didotkan ya dihitung biasa jadi 3. Jadi seperti biasa kan. Jadi kalau mau dijabarkan ya ini 0, 1 kali 2, 2. Terus di sini tambah 1. Ditambah 0 ya. Berarti jadi 3. Nah, kita punya apa? Panjang yang U3 di sini dikuadratkan. Ini jadi yang U3 ya. Ini kita punya 2 kuadrat 4 tambah 1. Berarti akar 5 kuadrat ya. Jadi 5. Nah, kita punya apa? Yang proyeksinya. Kita punya misalkan W1. Dia kan jadi U2 didotkan dengan U3. Dibagi dengan panjang U3 di sini kuadrat kali vektor U3 ya. Jadi ini pernah muncul di soal UAS juga. Ya kurang lebih langkahnya seperti inilah. Jadi kita punya 3/5 di sini 0, 2, negatif 1, 0.
Jadi kita punya berapa ini? 0, 6/5, negatif 3/5, di sini 0 ya. Dan kita dapat komponen dari U2 yang tegak lurus pada U3 adalah apa? Kita punya dia jadi ini W2-nya ini jadi U2 dikurang W1 ya. Karena kita punya kan kurang lebih gambarannya seperti inilah. Jadi kita proyeksikan. Jadi ini yang hasil proyeksinya tadi, ini yang W1, ini yang W2. Jadi W2-nya itu kan ya, kalau di sini kita punya vektor U2-nya ini yang U1 ya kan. Jadi kita punya W2-nya adalah apa? Karena W1 adalah U2 tambah W2, berarti W2-nya kan U2 dikurang W1 kan. Jadi kita punya bentuk di sini adalah 1, 1, negatif 1, 0 dikurang dengan 0, 6/5, negatif 3/5, 0 ya. Jadi kita punya di sini ada 1, negatif 1/5, negatif 2/5, 0. Jadi seperti ini ya kita punya. Nah, itu saja untuk beberapa latihan terkait dengan topik 4.5 mengenai sudut antara dua vektor, dan kita juga sudah melihat beberapa yang terkait dengan proyeksi ya tadi ya. Oke, sekian saja, terima kasih, semoga dapat dipahami dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.